Bapak boleh ceritakan tentang Bapak dunia sebelum buku ini, Pak? Oke, kita santai saja Iya, ya. Pak. Ya. Sebelum saya memulai, izinkan saya Mas untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena saya lahir dari pesantren dan lahir di tengah-tengah keluarga itu ya. Nama saya Fathur Rahman, alamat Cangkreng, Lenteng, Sumeneb. Cuma sekarang itu pindah domisili karena ikut istri digandeng, Karai Gandeng. Ya. Dekat ya, Pak. Kalau pendidikan SD itu di Cangkreng, MTS juga di Cangkreng, terus MA-nya di Anogoya, S1-nya di Jember, Universitas Islam Jember, Mele NU ini, sama dengan Unisma. Iya, ya. Kalau di Malang Unisma, kalau di Jember UIJ. Oh, Oke. Terus kalau S2-nya di Instika, ya saya itu merupakan angkatan yang kedua. S3-nya di UINHAS, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillah sekarang belum lulus. tapi hampir ya, Pak. Hampir. Insya Allah akhir tahun sudah wisuda. Okay. Baik, Bapak. Tentang materi pada sore hari ini yaitu penjaga tradisi pesantren. Sebenarnya ini tentang apa sih, Pak? Irul belum baca bukunya, semoga nanti punya kesempatan untuk membaca. Tentang apa sih, Pak, penjaga tradisi pesantren? Oh ya. Sebenarnya buku ini ceritanya hasil penelitian saya di S2. Ya, tesis saya ini. Kebetulan pembimbing tesis saya ini adalah Dr. Damanhuri MAG. Ya, sebelum diuji, beliau sempat bicara sama saya 4 mata, Mas, tesis ini lumayan bagus katanya. Kapan-kapan bisa diterbitkan. Ya, semoga Pak, semoga terbit. Nggak taunya alhamdulillah 2021 ini terbit beneran. Edisi pertama ya. Edisi pertama terbit di Yogyakarta penerbitnya. Apa isinya? Isinya ini yang jelas saya berbicara banyak tentang kepemimpinan kiai lokal ya. Kenapa kiai lokal yang saya pilih? Tentu ada alasan ilmiahnya. Saya sudah banyak sebenarnya. Bentar dulu Mas, saya dikasih waktu berapa ini? Sampai selesai apa? Sampai selesai ya. Oh, bagus lah. Ya, lama-lama enak. Materi sekaligus kan. Iya. Enggak, takutnya waktu Mas Doktor Mahmud ini keambil saya gitu. Enggak, masih banyak. Ya, Oke. oke. Yang penting enggak sampai maghrib karena belum sholat asar. Ya, oke. Maksimal 1 jam. Lanjut ya. Kenapa kiai lokal? Saya itu banyak Mas membaca referensi tentang kiai. Salah satunya yang digarang oleh Gilgud, terus Dr. Hiroko Horikoshi yang dari Jepang itu. Beliau pakar antropologi ya, antropologi. Terus saya baca bukunya Zamakhsyari Taufir, Tradisi Pesantren. Saya baca juga bukunya Profesor Dr. Nurholis Majid, Bilik-bilik Pesantren. Saya juga baca bukunya Profesor Dr. Halim Subahar, Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren. Saya juga baca bukunya Dr. Endang Turmudi, alumni UIN Suka, membahas tentang perselingkuhan kiai dengan kekuasaan, bukan dengan istri mudanya, tapi dengan kekuasaan. Rupanya yang saya dan banyak buku
dan banyak buku lainnya yang saya baca itu rupanya karya-karya baik dari luar negeri maupun dalam negeri lebih banyak membahas tentang kiai nasional, figur-figur elit di NU gitu ya. Membahas tentang kiai yang levelnya sudah siapa sih yang tidak kenal dengan Kiai Khalil misalnya, siapa sih yang tidak kenal dengan Mbah Hashim Asy'ari, siapa sih yang tidak kenal dengan Kiai An-Nawawi, Kiai Al-Amin, Kiai mana itu Pamekasan, Bata-Bata, apa lagi Mas? Banyuanyar ya, itu yang diteliti oleh Profesor Dr. Alim Subahar. Siapa sih yang tidak kenal dengan Masyayikh Sidogiri? Nah, saya tertariknya di sini. Membahas kiai nasional, internasional sudah sulit untuk menemukan distingsinya atau keunikannya. Saya tertarik untuk mengangkat isu kiai lokal. Iya, kiai kampung. Bahasa buku ini kiai kampung, kepemimpinan kiai kampung di Madura. Gimana sih kontribusi kiai kampung itu? Nah, sebelum terlalu jauh masuk ke sana, kiai itu kan kita perlu juga mengetahui definisinya. Kalau katanya Zamak Seditofir, kiai itu kan orang yang memiliki pengetahuan luas tentang keilmuan Islam, mengasuh pesantren, artinya memimpin pesantren, memiliki pesantren dalam hal ini, terus mengajarkan santri-santri mereka di pesantren yang ia kelola. Itu yang disebut kiai. Definisi yang kedua, kiai itu ki yang dituakan. Ki ageng, ki siapa gitu kan. Ki dalam hal ini ki orang tua yang dituakan gitu. Kalau bahasa Maduranya kan kai ya. Ya, kai itu sebenarnya mengandung filosofi orang itu tua. Nah, dalam konteks kiai, apanya yang dituakan? Bukan cuma umurnya. Mas. Kalau umurnya kan kita juga calon kai gitu loh. Iya. Akan dipanggil kai gitu loh. Rupanya enggak, ternyata kiai itu yang dituakan ilmunya, keilmuannya sangat mendalam, keilmuan tentang keislamannya. Nah, tidak heran kemudian kalau kiai itu disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Zamak Seditofir dalam hal ini, dalam penelitiannya membagi beberapa kiai, tipologi kiai. Ada kiai elit. Ini juga dibagi oleh kalau tidak keliru termasuk Hiroko Horikoshi. Kalau tidak keliru juga saya temukan di bukunya Profesor Dr. Babun Halim Subahar. Dan buku-buku yang lain banyak. Ada kiai yang levelnya nasional. Ini biasanya kiai level nasional itu memiliki pesantren yang sangat besar. Pengaruhnya sangat luar biasa. Santrinya banyak gitu. Santrinya banyak, iya. Tapi bukan istrinya ya. Nah, kalau masalah istri, Mas yang ada di samping saya ini pengen juga seperti minimal 2 ya. Memperbaharui. Iya, memperbaharui keturunan. Oke. Ada kiai politik, kiai yang terjun ke politik, ada kiai tasawuf, kiai sufi, kiai yang memiliki pesantren sufi, ada kiai dakwah, kiai panggung namanya, ya tukang dakwah. Yang apa namanya, yang saya hasilkan dari buku ini kiai lokal, kiai langgar. Pure murni tentang kiai kampung. Iya, kiai langgar. Kiai langgar asalnya cuma apa namanya,
asalnya Kiai Langgar, artinya masyarakat lokal mengenalnya ya tetap Kiai Langgar gitu. Meskipun pada akhirnya Kiai lokal ini memiliki pesantren, cuma kecil pesantrennya. Makanya nama yang selalu melekat padanya itu bukan Kiai waris misalnya, bukan Kiai Basir Anahoya, bukan Kiai Karain, nah, Kiai Langgar karena meskipun punya santri, dalam hal ini santri yang mukim, tetap dia tetap disebut Kiai Langgar gitu. Karena dari dulunya memang Kiai Langgar lebih lama jadi Kiai Langgarnya daripada menjadi Kiai pesantrennya gitu. Karena pesantrennya baru. Karena mungkin karena latar sejarah beliau seperti itu, sehingga kemudian beliau sangat open ya kepada masyarakat, sangat terbuka, tidak eksklusif. Kalau kiai besar itu kan kita mau ngomong saja kan dipikir 1000 kali kan, mau ngomong apa gitu lah, apa yang ingin saya sampaikan itu. Tapi kalau Kiai Langgar, Kiai lokal ini, Kiai yang mengasuh pesantren kecil, mereka seakan-akan tidak ada gap, tidak ada batas. Kayak milik masyarakat betul. Iya, mereka dari rakyat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Ada satu lagi karena memang masyarakat. Iya, masyarakat juga. Iya, ini yang saya sebut dalam opini demokrasi Kiai. Iya, demokrasi Kiai. Bagaimana demokrasi Kiai? Ya, Kiai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul, mereka berbaur, tidak ada batas seakan-akan. Mereka Kiai kalau jalan di jalan, naik sepeda, beliau jalan kaki, tidak segan-segan masyarakat itu, tidak sungkan-sungkan menyapa gitu, akrab. Ini kan salah satu, kalau bagi saya salah satu nilai positif keberadaan Kiai Kampung. Nah, Kiai Kampung ini kemudian saya lihat dalam buku saya yang saya tulis dalam penelitian saya, rupanya pengaruhnya, saya katakan entah Mas Mahmudi atau akademis yang lain sepakat atau tidak, setuju atau tidak, tapi saya berani mengatakan dalam buku saya, Kiai Kampung itu lebih besar kontribusinya terhadap penjagaan nilai-nilai ortodoksi Islam daripada kiai yang besar. Karena kiai besar itu seakan-akan eksklusif, dia sangat tertutup. Ya. Atau mungkin dari saking banyaknya jadwal sehingga kita yang musuhan nggak kebagian jadwal. Jadi agak cenderung eksklusif gitu. Iya, salah satunya seperti itu. Salah satu indikatornya seperti itu. Beda dengan kiai yang saya teliti, memang beliau itu sangat akrab, sehingga kemudian dalam buku saya ini muncul istilah yang namanya desa pesantren. Gara-gara kiai lokal ini, gara-gara kiai lokal yang sangat dekat dengan masyarakat, menjaga keagamaan masyarakat, saya mengistilahkan juga beliau berdua, ada dua kiai di dalam buku saya ini, Kiai Henry dan Kiai Dumari. Beliau berdua saya sebut sebagai pegawai masyarakat dalam bidang agama. Divisi agama itu. Iya. Bukan PNS. Pegawai. Apa ya? PM. PM. Iya, pegawai masyarakat. Bukan PNS, bukan pegawai negara. Bukan pegawai sipil, tapi pegawai masyarakat. Gajinya langsung dari Tuhan. Iya, gajinya dari Tuhan langsung. Mereka sangat berbaur. 24 jam mereka mengurus santri, 24 jam juga mereka merawat masyarakat, mendidik masyarakat, membimbing masyarakat. Dengan cara apa? Banyak metode, saya kira beliau itu dalam menjaga tradisi Islam, menjaga tradisi pesantren. Misalnya dengan metode Yasinah, beliau menggiring masyarakat untuk mengikuti acara Yasinah,
tahlilan bersama, triwulan, ada istiwasa, ada apa lagi ya, kompolan, barzanjian, pompolan. Mereka itu, kalau di desa pesantren yang saya tulis ini, hampir setiap malam itu tidak sepi, Mas. Ya, selalu ada bunyi-bunyian, tapi bukan dangdut, Mas. Iya, dangdut Islam. Dangdut Islam. Maksudnya tidak ada apa ya, tidak ada apa namanya itu, Mas? Tidak ada apa maksudnya, tidak ada alat musiknya. Raminya di desa itu rami dengan tadarusan, rami dengan yasinan, rami dengan sarwa, sholawatan, rami dengan acara muslimatan, itu setiap minggu. Rami dengan apa yang sekarang rami, Mas, yang lagi Banjari. Banjari Banyak sekali di rumah, Pak. yang luar biasa. Sesekali dalam acara itu beliau memberikan tausiah. Ini yang sangat saya apresiasi dari langkah-langkah konkret seorang tokoh yang bernama Kiai Lokal ini. Sangat dekat sekali dengan masyarakat, sehingga dampak positifnya, implikasi dari upaya-upaya Kiai itu, dampaknya desa itu cukup layak kalau disematkan kepada desa mereka sebagai desa pesantren. Desa yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, kalaupun ada sangat sedikit. Bahkan saya juga berani bertanggung jawab di desa itu tidak ada perkembangan ideologi selain Sunni, selain Aswaja, selain pesantren, saking kuatnya. Coba kalau sampean lihat di desa-desa yang lain, kecamatan yang lain itu banyak. Ya, MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, terus apalagi ya FPI, dalam tanda kutip, meskipun FPI sekarang sudah Aswaja ya. Tapi untuk Aswaja masih mayoritas. Ya. Tidak di desa lain. Di desa lain yang saya bicarakan, di desa lain. Coba sambil cek di desa lain, sangat banyak perkembangan ideologi selain Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sementara itu. Kalau saya ngomong terlalu panjang lebar, takutnya tidak ada pertanyaan nanti kan. Baik, kita ke Bapak Dr. Mahmudi dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin perkenalan dulu Pak. Nama siapa, istri berapa gitu Pak. Baik, perkenalkan nama saya Mahmudi, aslinya desa Karduluk, tetapi sekarang berdomisili di Ganding, berkeluarga di Ganding, sama dengan Bapak Dr. Fathul Rahman, sama-sama ada di Ganding. Luar biasa sekali Iya. Gandingnya. Baik, Bapak juga wakil dekan Fakultas Usuluddin di Istiqlal dulu ya. Iya. Kalau boleh menceritakan tentang pendidikan sampean. Latar belakang pendidikan saya dari mana? Dari awal atau terserah? Iya, saya SD kebetulan belum pernah mengenyam pendidikan TK. Saya langsung SD di Karduluk, kemudian melanjutkan SMP Nurul Islam Jember, Antirogo Jember, kemudian tahun 97 saya melanjutkan MA 1 Anokoya, pulang lagi dari Jember. Kemudian selesai MA pada tahun 2001 saya melanjutkan studi S1 di
IAIN dulu ya, sekarang UIN. IAIN Wali Songo Semarang di Fakultas Usuluddin, kemudian S2 di dulu IAIN, sekarang UIN, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan S3 di UIN Wali Songo Semarang. Kembali lagi ke Sudah Semarang. selesai ya Pak? Alhamdulillah baru kemarin selesai, baru selesai. Eh, Tinggal Pocong. Bapak Ketua ya Pak? Tinggal Bapak Dr. Fatur Rahman ini tinggal akhir disertasi ya, ujian disertasi. Baik Pak, tentang penjaga tradisi pesantren, menurut Bapak ini gimana sih? Oh ya, kebetulan saya bayangan saya ya seperti resensi gitu. Jadi saya mencatat kalau resensi buku itu kan ada kelemahan-kelebihan gitu ya. Jadi saya mencatat beberapa kelemahan-kelebihan buku, dan kebetulan memang saya punya channel YouTube itu Mahmudi Kafrawi yang berisi tentang resensi gitu ya, resensi buku. Jadi saya mencatat beberapa poin ya di kelemahan dan kelebihan buku ini. Mohon maaf saya memang tidak ahli kalau di bidang kepemimpinan kiai, tapi saya baca buku ini ya, judulnya Penjaga Tradisi Pesantren Kepemimpinan Kiai Kampung di Madura, dan buku ini memang berasal dari hasil riset penelitian lapangan tesis yang dapat dipertahankan oleh Bapak Dr. Fathor. Kebetulan pembimbingnya Bapak Dr. Damanhuri yang memang ahli di bidang kepemimpinan kiai dan kepesantrenan. Saya mulai dari apa yang saya lihat ya di bukunya tentang kelemahan-kelemahan dulu. Saya lihat di halaman 5 misalkan ya, kemudian saya baca di halaman 12 juga. Dalam buku ini ada semacam repetisi atau pengulangan begitu ya. Repetisi pengulangan yang sudah disampaikan pada halaman 5 itu ada kembali di halaman 12. Kemudian saya melihat buku ini ingin menerangkan tentang manajemen kepemimpinan kiai ya, dalam kerangka teori atau kalau di tesis di bab 2-nya. Tetapi ketika saya melihat di data itu tidak ada semacam fix ya penggunaan teorinya itu atau apa namanya gabungan antara teori dengan datanya itu saya lihat di bab 3-nya itu tidak begitu kentara. Saya coba bandingkan buku ini Penjaga Tradisi Pesantren dengan buku yang ditulis oleh Yanwar Pribadi. Itu ada. Dia meneliti peran kepemimpinan kiai di Madura, tapi menurut Yanwar Pribadi Madura itu lokal. Jadi lokal politik di Madura. Nah, dia membuat kategori 3 itu Yanwar Pribadi. Jadi yang mempengaruhi masyarakat Madura itu ada kiai, kemudian kelebun dan beleter ya. Apa beleter? Belater ya Pak? Beleter ya, bajing. Jadi ada kiai, kelebun. Nah, kebetulan bukunya Yanwar itu kalau dulu riset-riset kemudian hasil-hasil penelitian mengatakan Madura ini hanya dipengaruhi oleh sosok kiai atau kelebun. Tetapi sosok kiai saja, tetapi menurut Yanwar tidak, bergeser gitu kan. Dia melihat bergeser dari yang awalnya kiai kemudian ke kelebun dan bajing ini yang mempengaruhi masyarakat terutama di politik. Nah itu saya lihat, saya bandingkan dengan itu cara menggabungkan itu ya teorinya dengan. Kemudian selanjutnya saya melihat di buku ini di halaman 88 itu Bapak Dr. Fathor menulis budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu ada di halaman 88, tetapi sebetulnya buku ini tidak ingin menjelaskan yang diteliti kan kiai kepemimpinan kiai kampung di Desa Cangkreng, Kecamatan Leteng. Desa Leteng atau Cangkreng?
ya Kiai Dumairi dengan Kiai Hendriadi ya. Hendriadi, Imam Hendriadi bukan? Imam Hendriadi ya. Iya. Dosennya namanya. Iya. Iya, itu ya. Kemudian saya akan lanjut kepada kelebihan buku ini, ya, resensi. Dia kelemahannya cuma 2 ya, Pak? Kelemahannya ini saya catat beberapa, 3 lah ini. 3. Ini kacamata saya yang sama sekali tidak ahli di bidang kepemimpinan ya. Saya melihat bukunya saja. Kemudian kelebihan betul seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Fatur Rahman tadi, bahwa telah banyak peneliti atau periset yang lokusnya itu Madura, tetapi yang dibidik adalah kiai-kiai yang besar, Kiai Anokoya, kemudian Kiai Al-Amin dan lain sebagainya. Tetapi khusus kiai lokal, yang kiai kampung itu sangat sedikit ya, sedikit, sehingga ini menariknya. Jadi aspek kepemimpinan kiai lokal, kiai kampung, lokalitas itu memiliki kelebihan, di mana kata Bapak Dr. Fatur tadi pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan penjaga tradisi pesantren sebetulnya ya kiai lokal di kampung, karena yang banyak berkecimpung dengan masyarakat kiai kampung. Apalagi kiai langgar ya, musola, sama sekali itu betul-betul sosok yang ikhlas begitu. Itu yang pertama, memang aspek lokalitas ini sangat penting dan ini menarik, ini kelebihan buku ini. Nanti banyak yang beli ini nanti. Kemudian yang kedua, saya baca dari awal kemudian juga di akhir, buku ini bahasanya enak dipahami. Jadi buku penjaga tradisi pesantren dan kebetulan diterbitkan di mana ini? Jogja. Di Jogja, ya. Ya, banyak penerbit. Bahasa dari akademik ini kan, dari tesis kemudian dijadikan buku dan bahasanya enak dibaca. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya melanjutkan teori yang lama tentang aspek kepemimpinan lokal, kiai lokal gitu. Teori-teori lama, siapa itu ya pokoknya yang mencoba dalam local wisdom gitu, apa namanya, kebijaksanaan lokal yang sudah mulai dibidik, terutama setelah masa abad ke-20 ini ya, yang dimana tidak hanya global tetapi lokal. Kemudian kelebihan yang selanjutnya saya baca ya, ini kan sudah jadi buku, tetapi nuansa akademiknya tetap kentara. Coba kita lihat footnote, sumber pustaka dan sebagainya. Bapak Dr. Fatur ini mengambil dari sumber pustaka yang pertama. Jadi sumber pustaka ini sangat kaya. Buku ini sumber pustakanya sangat kaya. Mulai dari dia melihat bagaimana Zemaksari Dovir, ya, kemudian selanjutnya Karel Stembring, ya, kemudian Martin van Bunesen, dan para pengkaji-pengkaji pesantren yang lain. Fatur ini masuk, dan ini memang kelebihan dari pustaka atau literature review yang dilakukan oleh Bapak Dr. Fatur. Dan kelebihan lainnya adalah temuannya. Ya, temuan di buku ini kalau saya lihat itu kan ada fenomena sarwa, istighosa, barzanji, aspek lokal, apa namanya, yang perlu diaplikasikan secara terus-menerus. Memang harus dijaga, jangan sampai hilang. Dan ini yang perlu didiseminasi, memang yang perlu dibukukan, perlu dibaca oleh khalayak ramai tentang buku ini, menjadi sangat penting begitu kan. Saya kira itu, saya melihat buku ini demikian. Baik Bapak Dr. Mahmudi, menurut Bapak Dr. Mahmudi, kira-kira Bapak Fatur Rahman ini perlu tidak memperluas kajiannya, nggak hanya di desa Cangkring saja, misalkan kayaknya tambah Pak yang skupnya kabupaten gitu Pak, atau skupnya regional Madura gitu Pak, agar lebih
lebih meluas. Oke, menurut ternyata kayak gini gitu. Gak cuma kayak imam sama kiai siapa tadi. Ah, kira-kira perlu nggak? Apakah cukup dua saja dan cukup mewakili tentang background kiai kampung sebagai penjaga tradisi gitu? Ya, ini kan keunikan aspek lokalitas ya. Jadi menurut saya memang Bapak Dr. Fatur ini ingin membidik salah satu apa tapi ini bukan studi kasus ya. Ini kalau saya baca di tesisnya itu studi fenomenologi. Memang melihat aspek lokalitas kepemimpinan kiai di mana ia menemukan bahwa Kedom dan Ke Hendri itu sangat berbaur di masyarakat dan ketika ada tamu siapa saja itu diterima dengan baik. Saya baca di dalam itu seperti itu. Nah, dan aspek lokalitas itulah yang ingin dibidik oleh Bapak Dr. Faktor sehingga kalau apakah penting, kalau ditanya apakah penting membidik yang skop yang lebih besar, maka saya kira tidak perlu begitu. Saya kira tidak perlu, cukup para peneliti lain yang melakukan hal yang demikian. Saya kira seperti itu. Sekarang ke Bapak Dr. Rahman. Bapak, tentang tradisi secara spesifik yang dibahas besar oleh buku ini, kira-kira apa saja? Oh ya, sebelum menjawab pertanyaannya Mas, yang sangat luar biasa ya, perlu enggak saya nambah dikit sifatnya mengklarifikasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Dokter yang mau nambah istrinya? Oh, enggak ya. Belum. Enggak apa-apa. Nah, kalau misalkan sekarang bahas Ki Imam Hendri sama Kiai itu, siapa tahu nanti perluas nyampe ke Buluto, ternyata Kiai saya juga dibahas juga di bukunya Bapak, itu kan enak Pak gitu. Oke. Apakah perlu saya menambah menambah kiai bahasa sampean untuk dijadikan didikan penelitian, untuk dijadikan fokus penelitian? Saya kira ya perlu juga. Cuma kalau menambah istilahnya tentu tidak saya jelaskan, tidak saya taruh dalam buku ini. Artinya bisa saja kalau saya melanjutkan penelitian tentang tema ini, ya pasti dengan tema-tema yang lain, pasti pada buku yang lain. Ya. Kenapa harus buku yang lain, tema yang lain, meskipun temanya sama? Ya karena kalau menurut saya, kita kalau mau berbicara kiai lokal yang ada di Madura, tentu banyak keunikan yang kita akan temukan di lapangan. Karena kiai itu sangat unik, sama dengan lembaganya. Bahasanya Nurholis Majid, pesantren itu katanya memiliki aspek-aspek keaslian Indonesia, indigenous, aspek-aspek kemurnian yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Sama dengan yang pesantren, sang pemilik pesantren, sang pemilik madrasah, sang pemilik langgar, musola itu, atau sang pemilik pesantren kecil, saking kecilnya tuh santrinya cuma belasan. Cuma nyampe ya Pak? Iya, belasan santri yang mukim maksud saya. Kalau santri yang tidak mukim lebih banyak santri yang tidak mukim. Beda dengan kiai yang besar. Gitu. Pasti banyak keunikan kita akan temukan di lapangan. Karena pasti beda-beda caranya kiai itu. Kiai itu kan bahasanya Zamak Zuri Tofir seperti raja. Raja kecil di dalam kerajaannya yang kecil pula. Dia berkuasa, dia memiliki wewenang penuh. Ke dalam, maksudnya ke lembaganya, keluar ke masyarakat dia juga memiliki kekuasaan.
apa yang menjadi fatwanya ya didengarkan samina wa ta'na, baik santri, ustadz maupun masyarakat. Makanya kemudian mengapa Indonesia ini sampai sekarang stabil, aman ya, tidak bergejolak, tidak terjadi peperangan seperti di Timur Tengah? Karena salah satu, kalau bagi saya dan bagi pengkaji yang lain, bagi akademis yang lain mungkin juga sepakat, kalau bagi saya karena kiai itu sangat luar biasa jasanya. Adanya kiai, Indonesia misalnya bisa merdeka. Adanya kiai, Indonesia sampai sekarang terawat NKRI-nya gitu. Adanya kiai ya adem ayem gitu kan, mengademkan. Ini layak memang kalau kiai itu dijadikan pewaris para nabi. Terkait dengan kiai lokal, kembali ya ke kiai lokal. Kiai lokal yang saya bidik ini memang karena dua kiai ini memiliki memiliki distingsi yang saya tidak temukan di tempat yang lain. Distingsinya, keunikannya karena mereka berhasil. Mereka kerja nyata, bahasanya Jokowi. Ya, kerja nyata, membimbing, mendidik, mengajarkan masyarakat. Mereka itu sangat-sangat bercapek-capek menjaga agar cuma masyarakat itu hidupnya damai, hidupnya penuh dengan ketentraman, ya, tidak bertengkar, saling menghargai. Mengapa masyarakat Cangkreng bisa menghargai, saling menghargai? Mengapa masyarakat Cangkreng itu desa Kecamatan Lenteng sejuk? Ya, salah satu jawabannya kalau saya yang jawab ya karena adanya kiai. Kata mereka waktu saya melakukan wawancara, kalau tidak ada dua kiai ini, besar kemungkinan masyarakat Cangkreng ya kurang lebih akan sama dengan masyarakat tetangga mereka, desa-desa tetangga mereka. Artinya kalau di masyarakat tetangga Nun Sewu banyak yang melakukan kemaksiatan misalnya. Bukan saya mengatakan masyarakat Cangkreng bebas dosa ya, enggak, minimal sangat sedikit, meminimalisir. Kalau di desa lain sangat marak itu narkoba, di desa yang lain kan sangat marak narkoba, sangat marah dengan keluar dari norma-norma yang semestinya, norma agama, norma masyarakat, norma sosial dan sebagainya. Kalau mungkin istilah Maduranya itu berdasar kesangkaan gitu mungkin ya Pak. Nah, bisa saja seperti itu. Cuma yang paling pokok itu kalau bagi saya dan berdasarkan yang saya teliti di lapangan itu karena kerjanya kiai. Mereka bahasa sambian sengkak. Mereka sungkan kepada kiai karena mereka kerja nyata. Masyarakat melihat kerja mereka, kiai lokal ini mendidik mereka, mengayomi mereka. Dalam bidang agama banyak yang mereka lakukan, dalam bidang sosial banyak yang mereka lakukan, dalam bidang ekonomi pun mereka membantu juga. Misalnya masyarakat dibantu dicarikan solusi modal, misalnya masyarakat dibantu. Kalau kiai kan biasanya masih banyak tanahnya. Kiai tidak menjadi tidak sebagai pencocok tanam, enggak, tetapi kiai itu mau berbagi dengan masyarakatnya. Misalnya Mas sampean bisa menggarap sawah saya nanti bagi hasil.
Itu seperti itu kiai, saking dekatnya dengan masyarakat, sehingga kemudian dalam aspek ekonomi dalam aspek ekonomi pun masyarakat itu terbantu dengan adanya kiai gitu. Dalam misalnya ada salah satu masyarakat yang meninggal dunia gitu, pasti kiai ini langsung datang tanpa diundang, kalau kiai besar kan pasti diundang kan. Misalnya sebagian Nun Sewu ya, ini tidak dalam rangka membahas atau memperbincangkan hal-hal negatif dari kiai besar, enggak, karena memang faktanya memang seperti itu gitu. Misalnya kiai mau speak misalnya kiai mau speak Karai itu beliau tidak akan hadir ke salah satu masyarakatnya, misalnya yang lagi kena musibah, salah satu kerabat meninggal dunia, beliau tidak mungkin hadir karena kiai besar bahasa saya ini tidak tahu gitu. Tidak tahu misalnya kalau ada masyarakatnya yang meninggal kalau tidak dikasih tahu. Iya, karena kan besar, kiai besar kan, sangat padat, bahasa sampean kan sangat padat jadwalnya. Ya, biarlah kiai besar non sewu takut jangkolan. Nah, biarlah kiai besar itu enjoy di apa namanya, di tempatnya, di dunia beliau. Kiai lokal berada di bawah kan gitu. Punya ranah masing-masing. Ya, punya ranah masing-masing. Kiai lokal di bawah membantu kiai besar menyampaikan apa yang tidak maupun yang sudah disampaikan oleh kiai besar. Gitu. Terkait dengan yang tadi, gimana dengan tradisi budaya misalnya? Sebenarnya teori-teori yang ada dalam buku ini sebagai pengayaan teori. Pengayaan teori ada, kalau bahasa saya itu ada grand teori yang saya gunakan tentu yang berkaitan dengan kepemimpinan, yang berkaitan dengan tradisi Islam, tradisi pesantren itu grand teorinya. Sedangkan yang lain cuma sifatnya pengayaan teori. Agar kaya buku ini dengan teori-teori yang sebelumnya pembaca tidak tahu tentang banyak teori, misalnya saya ajak untuk tahu banyak tentang teori. Ada di dalamnya teori kepemimpinan, teori teori kiai, teori pesantren, teori budaya, teori organisasi. Kenapa masuk di dalamnya budaya organisasi? Karena saya anggap pesantren itu adalah organisasi itu sendiri bagi kiai. Ya. Meskipun misalnya kiai sebagai tokoh sentral di dalamnya juga menggunakan kepemimpinan personal tersentral dalam satu figur kiai, tetap pesantren itu saya anggap sebagai organisasi. Karena organisasi kan tubuh yang terdiri dari beberapa orang saling bekerja sama, saling berkomunikasi, berinteraksi menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Apa tujuannya pesantren? Ya kalau tujuan pesantren kan macam-macam, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu tentu mendidik santri yang paham Islam, memiliki akhlak yang tinggi, gitu. Mencetak santri yang sosial, tidak hanya akhlaknya yang tinggi tetapi mencetak santri yang sosial, yang siap bermasyarakat gitu. Kalau yang khusus mungkin misalnya mencetak santri memiliki keterampilan khusus, misalnya dia meskipun santri selain pintar baca kitab tapi bisa membongkar, tapi bukan membombardir ya, membongkar sepeda misalnya, memperbaiki sepedanya sendiri, HP-nya sendiri, bisa menjahit ya, bisa menjahit sendiri bajunya, bisa masak sendiri. Itu keterampilan khusus. Kalau bagi masyarakat ya, kiai lokal itu sangat membantu mendidik masyarakat,
dengan sorogan, bukan sorogan, kalau sorogan itu cuma di pesantren, dengan bandongan misalnya, kiai yang ceramah. Mungkin ada kumpulan gitu ya Pak. Ya, selain ada kompolan, kiai juga itu utamanya setiap hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Pasti kiai mengadakan acara-acara besar. Kiainya kecil tetapi sering mengadakan acara-acara yang besar. Kenapa besar? Selain acaranya yang besar, masyarakatnya juga banyak yang hadir. Itu saya kira sementara seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Pak, sebenarnya sangat panjang sekali, beberapa pertanyaan harus disimpan dulu oleh saya. Mungkin pertanyaan terakhir terkait waktu sudah hampir nyampe gitu Pak. Yang saya penasaran gitu Pak, boleh dijawab oleh Bapak Fatur sama Bapak Mudi nanti, karena mungkin berbeda ya Pak antara di Sunda mana Pak? Karai sama Katuluk gitu ya. Tentang metode yang diajarkan oleh yang diwarisi kepada putra putri oleh Pak Kiai ini tentang sikap kepemimpinannya. Karena mungkin kalau di desa saya itu sangat kontras sekali Pak. Ada kiai yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, tapi anaknya tidak begitu gitu Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat itu agak takut gitu Pak. Kalau bagaimana kalau misalkan kiai ini nanti naudzubillah wafat duluan sebelum putra putri beliau mampu mengganti posisinya beliau gitu Pak, sebagai penjaga tradisi gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Oke. Kiai ini kalau bahasa saya sangat beraneka ragam sekali. Ada kiai yang sukses jadi kiai. Ada kiai yang gagal. Banyaklah kiai yang gagal. Mungkin Bapak punya listnya gitu. Ya, kalau saya tidak menunjuk nama, enggak. Cuma adalah saya baca di beberapa buku kiai yang gagal, misalnya kiai yang manis dengan dunia politik misalnya. Dunia politik hanya dijadikan batu loncatan menjadi untuk meraup kekayaan diri pribadinya. Saya kira itu keluar dari semangat lembaga kekiaian. Jadi kiai ini punya lembaga lembaga kekiaian. Lembaga ini harus dijaga. Sama siapa? Sama kiai sebenarnya. Ada juga kiai yang gagal mempertahankan pesantrennya. Karena misalnya pesantrennya tidak mau adaptif, tidak mau beradaptasi dengan perkembangan lingkungan, sains dan teknologi, perkembangan dengan masyarakat. Ada kiai yang gagal mempertahankan regenerasi. Itu. Ada banyak itu kasus-kasus kiai. Intinya gimana kasusnya? Misalnya ini banyak terjadi pada kiai yang suka dengan gaya kepemimpinan personal karismatik religius. Biasanya kalau kiai yang karismatik ini kalau sudah meninggal, bahasanya Dawam Raharjo, kalau sudah ditinggal oleh kiai karismatik biasanya akan gulung tikar. Tidak ada penerusnya. Bukan tidak ada penerusnya sebenarnya. Tidak ada penerus yang sekualitas dengan kiai yang pertama. Kenapa tidak berkualitas putranya? Ya karena dalam hal ini beliau tidak sukses lah mendidik putra-putra beliau untuk dijadikan penerusnya. Itu. Bahasanya siapa lagi? Bahasanya Dr. Mardia. Ya. Beliau dalam bukunya menampilkan ada banyak pesantren yang gulung tikar gara-gara salah dalam memilih model kepemimpinan. Kenapa? Ya karena itu tadi kiai yang kiai yang menurut saya kiai yang tertutup, eksklusif,
karismatik. Kalau orang karismatik kan keramat ya. Orang keramat itu kan masyarakat mau ngomong suka, putranya mau ngomong suka, putranya anggap wis bahasanya masyarakat helap dibiarkan kan gitu ya. Nanti kalau sudah dewasa tidak alim kan gitu. Tidak alim, karena tidak alim tidak bisa melanjutkan estafet kepemimpinan pesantren orang tuanya. Bahasanya Dr. Mardiah, biasanya pesantren itu akan gulung tikar, tidak ada peminatnya lagi. Itu tipis tapi Mas, sangat minim sekali. Yang paling banyak itu pesantren yang sukses dalam menjaga tradisi kekiaiannya. Gitu. Ya, dia itu kan konsep beliau itu kan berpetualang intelektualnya itu, memondokkan anak-anaknya, tidak boleh pulang sebelum alim misalnya, sebelum jadi sarjana S3 misalnya, tidak boleh pulang dulu sebelum pantas menjadi pelanjut saya misalnya, seperti itu. Nah, kiai-kiai yang seperti itu saya lihat akan sukses mempertahankan lembaga kekiaiannya. Ini yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan kiai itu kalau beliau sudah meninggal. Baik, berikutnya kepada Pak dengan pertanyaan yang sama, Pak. Baik, kalau menurut saya memang sosok kiai itu unik gitu ya. Saya pernah mendengar bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisanul hal itu tingkah laku ya, karakter itu lebih baik daripada makol, pembicaraan atau berbicara. Nah, di sosok kiai terutama di daerah Madura ini rata-rata kalau saya melihat banyak mengedepankan lisanul hal. Nah, lisanul hal, sehingga lisanul hal itu yang dicontoh oleh masyarakat. Masyarakat itu sudah banyak yang paham, tahu bahwa Kiai A, Kiai B, beliau karakternya bagus, akhlaknya. Jadi masyarakat melihat akhlak, tidak hanya melihat pembicaraan-pembicaraan. Ya kan? Ada yang hanya raja panggung begitu kan ya. Tetapi ketika sudah terjun di politik, kadang masyarakat sudah tidak mengakui lagi. Ya, ada salah satu kasus, saya tidak usah menyebutkan, beliau kiai yang sangat disegani, tapi terjun di politik, akhirnya masyarakat mulai banyak membicarakan dan kurang srek istilahnya ya. Terkait dengan regenerasi itu tadi ya, saya melihat itu memang unik kadang ya. Sosok kiai kita lihat kadang memiliki putra yang tidak begitu diharapkan oleh masyarakat dari segi perilaku, karakter misalkan ya. Ada kok putranya kiai seperti itu kan masyarakat melihat. Tapi bagi saya, tapi ini tidak absolut ya, ini hanya pendapat atau opini. Kadang setelah kiai itu wafat, putranya itu mungkin karena sudah memiliki beban moral ya, itu langsung alim, jadi alim. Jadi segera regenerasi itu bisa digapai, bisa diharapkan oleh masyarakat. Ada memang salah satu putra kiai, dia katakanlah belim, meler atau apa ya, itu ketika abahnya itu wafat, dia langsung bisa mengayomi masyarakat langsung, dan masyarakat percaya setelah itu. Nah, ini kan merupakan keanehan tersendiri. Saya melihat mungkin ini juga dari kiainya ya, yang sering berdoa tiap malam, tahajud, mendoakan putranya, mendoakan masyarakat, karena beban kiai itu kan tidak hanya di keluarga tetapi juga masyarakat. Jadi keluarga, masyarakat, bahkan
sampai luas itu ya di Kiai ini bebannya. Saya melihat di situ. Jadi tidak usah pesimis dengan adanya fenomena seperti putra Kiai yang kok seperti itu ada keanehan. Mungkin itu ya. Baik Bapak Fatul Rahman, terus menjaga. Singkat yang ingin saya sampaikan pada sesi penutup kali ini, yang jelas Kiai itu tetap menjadi tokoh satu-satunya yang menjadi pewaris para nabi. Itu. Kalau bagi saya memuliakan beliau, saya menghormati beliau karena beliau itu merupakan sumber utamanya sumber keilmuan, sumber nilai-nilai, sumber moral. Siapa lagi kalau bukan beliau yang kita ikuti, mengikuti Nabi Muhammad sudah tiada kan, secara jasad maksud saya. Kita sudah tidak bisa berkomunikasi secara fisik lagi dengan Nabi Muhammad. Kita misalnya juga tidak bisa belajar langsung kepada Nabi. Siapa yang melanjutkan? Ya Kiai, ulama ini sebagai pelanjut. Kalau toh misalnya di lapangan ada masyarakat yang tidak senang dengan Kiai, itu sekali lagi jangan sampai merusak kelembagaan Kiai, karena saya yakin itu cuma 1-2 oknum. Iya, tidak semua Kiai seperti itu. Ada banyak Kiai yang masih pantas dijadikan sandaran oleh masyarakat. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rahman dan juga Bapak Dr. Mahmudi membahas panjang lebar tentang penjaga tradisi pesantren yang membahas tentang Kiai dan juga bagaimana Kiai memimpin masyarakat dan juga para santri yang ada di lingkungan sekitar. Baik, untuk sahabat dosa yang mungkin berkenan untuk membeli bukunya bisa langsung menghubungi nomor WA saya di line telepon atau WA, SMS juga bisa 087 831 5064.